Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama, Ana Latifatul Hikmah dengan NIM 2020-33307. Yang kedua ada Delia Anggita Ningrum dengan NIM 2020-33312. Yang ketiga ada Novita Widya Ningrum dengan NIM 2020-33329. Yang keempat ada Vicky Nur Azizah dengan NIM 2020-339. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang karakteristik sumber dan media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Dalam pengertian lain, media pembelajaran adalah bahan, alat, atau segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik bentuk fisik ataupun piranti lunak. Selanjutnya yaitu pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Haji Malik pada tahun 1994, pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, menurut Kirlanch dan Eli pada tahun 1971, media belajar merupakan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Yang ketiga, menurut Ratu Heru, definisi media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya. Manfaat media pembelajaran. Menurut Kemp dan Dayton, manfaat media dalam pembelajaran yaitu: yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisien dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang kedelapan, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Manfaat praktis media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta kemungkinan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya, misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum, dan kebun binatang. Jenis-jenis media pembelajaran. Media digolongkan berdasarkan 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Adapun dilihat dari jenisnya, media terbagi menjadi: yang pertama, media audio, yang hanya mengandalkan suara dalam artian hanya dapat didengar, seperti radio dan kaset. Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau yang mempunyai kelainan pendengaran. Yang kedua, media visual,
media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip, slide foto, lukisan, dan cetakan. Ada pula yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu dan film kartun. Yang ketiga, media audiovisual. Media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Menurut Rudy Bert, ada 7 klasifikasi media, yaitu yang pertama, media audiovisual gerak seperti film bersuara dan film di televisi. Yang kedua, media audiovisual diam seperti slide. Yang ketiga, media visual gerak seperti film bisu. Yang keempat, media visual diam seperti slide bisu. Yang kelima, media audio seperti radio dan telepon. Yang keenam, media audio semi gerak seperti tulisan bergerak yang memiliki suara. Yang ketujuh, media cetak seperti buku dan modul. Selanjutnya adalah penggunaan jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, contoh aplikasi dari media visual adalah ketika seorang guru melakukan pengajaran dengan metode yang memperlihatkan gambar pada anak didiknya. Seperti halnya contoh dalam gambar praktek ibadah, yang mana seorang guru memperlihatkan gambar tersebut dan menjelaskan tahapan yang ada pada gambar tersebut, atau bisa juga dalam bentuk tulisan. Yang kedua, sedangkan contoh aplikasi media audio adalah ketika seorang guru memberikan atau menampilkan dalam bentuk rekaman suara. Misalnya seperti halnya mengaji dan mengaplikasikannya dengan memberikan pengarahan dan latihan kepada siswanya. Kemudian selanjutnya, contoh aplikasi dalam bentuk media audiovisual adalah ketika seorang pendidik memberikan suatu aplikasi berbentuk animasi bergerak yang di dalamnya terdapat suara. Contohnya dalam bentuk film yang bertajuk atau bertema tentang pendidikan sehingga anak didik merasa nyaman dan termotivasi dan juga tidak merasa bosan ketika seorang guru menerangkan pembelajaran tersebut. Kemudian kelebihan dan kelemahan media pembelajaran. Secara umum, kelebihan media pembelajaran antara lain yaitu mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, dapat diulang untuk menambah kejelasan, pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat, mengembangkan pikiran, imajinasi dan pendapat siswa. Sedangkan kekurangannya adalah membuat siswa menjadi lebih cepat bosan. Tidak efektif penyampaiannya jika terlalu banyak audiens. Penyampaian materi tidak akan dipahami oleh siswa jika suara tidak terdengar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.